Halo, kita ketemu lagi pada video materi praktikum alat-alat kesehatan. Pada video ini kita akan mulai masuk untuk mengenal alat-alat kesehatan berdasarkan fungsinya bagian yang pertama. Pada video pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas tentang alat kesehatan bagian yang ke-1, 2, 3, dan 4, yaitu alat atau bahan pembalut, alat perawatan, alat untuk menampung, dan terakhir alat-alat yang biasa terdapat di rumah sakit. Bagian yang pertama adalah alat-alat pembalut, yaitu alat untuk membalut atau menutup biasanya luka pada tubuh kita. Alat pertama dari alat-alat pembalut yaitu plester. Plester berfungsi sebagai penutup luka atau untuk menempelkan kasa pada bagian tubuh. Contohnya micropore plester yang berwarna putih seperti ini, atau plester roll kain gulungan yang berwarna coklat. Yang berikutnya adalah kasa. Kasa berasal dari bahasa Belanda ya, seperti kita lihat di dalam huruf. Kasa atau kas dalam bahasa Belanda. Berfungsi untuk menutup luka untuk mencegah kontaminasi. Bentuknya seperti ram kawat yang berlubang-lubang kecil, biasanya berwarna putih. Ada pula kasa yang mengandung alkohol, seperti yang tertera pada gambar berikut. Yang ketiga dari alat pembalut yaitu perban. Perban adalah kain pembalut, biasanya bisa berbentuk gulungan atau roll, seperti gambar yang di paling bawah yang digulung ke pergelangan tangan atau kaki. Atau pembalut dapat juga berbentuk kain segitiga. Fungsi dari perban ini adalah untuk membalut, menopang tangan, leher yang cedera. Contohnya, pembalut elastis, pembalut leher, dan pembalut gips. Kita masuk ke bagian kedua dari alat kesehatan, yaitu alat-alat perawatan. Yang pertama, warm water sack atau hot water bag, yaitu alat kompres yang diisi air panas yang dapat digunakan pada bagian tubuh yang sakit atau untuk menghangatkan bagian tubuh. Berikutnya adalah ice bag atau ice cup atau yeast cup untuk kompres pada bagian tubuh yang sakit, memar, atau saat gejala demam. Berarti kalau warm water sack isinya air panas, maka ice bag ini diisi dengan air dingin atau es.
Alat berikutnya dari alat perawatan yaitu breast pump. Fungsinya untuk memompa keluar ASI. Breast pump ini bisa manual seperti gambar yang sebelah kiri, bisa juga menggunakan batu baterai seperti yang gambar tengah, atau menggunakan listrik seperti gambar yang sebelah kanan. Kemudian yang keempat adalah nipple shields atau bahasa Belandanya taper hose. Fungsinya untuk melindungi puting yang luka saat menyusui atau sebagai penyambung puting pada saat menyusui bayi. Biasanya nipple shield ini terbuat dari silikon, karet, atau sejenisnya. Yang kelima adalah wind ring. Alat ini digunakan sebagai alas duduk bagi penderita wasir atau penderita cedera punggung sehingga dia lebih nyaman saat duduk. Yang berikutnya adalah eye bath glass. Fungsinya untuk mencuci mata. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga dari alat kesehatan, yaitu alat untuk menampung. Apa saja yang digunakan alat untuk menampung? Kita lihat pada slide berikutnya. Yang kedua yang dapat ditampung yaitu urin. Alatnya kita sebut urine bag, seperti yang tertera pada gambar berikut. Biasanya urine bag akan tersambung dengan Foley catheter yang akan kita bahas pada materi-materi berikutnya. Yang ketiga yaitu untuk menampung feses, cairan dan gas yang keluar dari lubang usus buatan. Alatnya kita sebut colostomy bag atau stoma bag. Dalam bahasa Indonesianya kantung stoma. Colostomy bag ini digunakan setelah operasi kolon atau pembedahan usus untuk membuat anus buatan melalui otot dan kulit perut. Seperti pada gambar berikut. Colostomy bag memiliki perekat yang dapat direkatkan pada lubang di bagian perut. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang keempat dari klasifikasi alat kesehatan berdasarkan fungsinya, yaitu alat-alat yang digunakan di rumah sakit untuk menunjang dalam pelayanan pasien. Yang pertama ada urinal untuk pasien yang akan buang air kecil, kemudian bedpan untuk buang air besar atau menampung pendarahan. Kemudian yang ketiga adalah push basin untuk membuang muntah atau kapas bekas. Kemudian masih dengan alat-alat yang biasa berada di rumah sakit, yaitu tempat alat-alat. Yang pertama, instrumen tray untuk menyimpan berbagai peralatan, biasanya alat-alat untuk operasi. Kemudian yang kedua, thermometer jar, alat untuk menyimpan termometer. Yang ketiga adalah dressing jar,
yaitu tempat untuk menyimpan pembalut-pembalut atau kapas, biasanya yang telah disterilkan. Kemudian yang keempat adalah alat untuk mensterilkan alat yang lain. Contohnya untuk mensterilkan alat-alat bedah. Sampai di sini materi pembelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.